Hai semuanya, kali ini kita akan membahas dua negara yang selama ini bermusuhan dan memiliki senjata nuklir di Asia Selatan, kembali berhadapan setelah serangan teror mematikan terhadap wisatawan di Pahalgam, Kashmir. Namun kali ini taruhannya terasa berbeda dan jauh lebih tinggi. Apa yang mendorong perubahan kali ini? Itu karena aliansi militer utama kawasan Asia Selatan telah merubah kesepakatan senjata utama, kini mengungkap siapa yang berpihak pada siapa dalam segitiga bersenjata nuklir yang tegang ini, yaitu India, Pakistan, dan China. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana kepiting merah ditangkap dan diolah di pabrik pengolahan makanan. Dan kita juga akan melihat bagaimana pesawat militer China melintasi wilayah udara Israel, hingga membuat Israel terkejut. Dua negara yang selama ini bermusuhan dan memiliki senjata nuklir di Asia Selatan, kembali berhadapan setelah serangan teror mematikan terhadap wisatawan di Pahalgam, Kashmir. Namun kali ini taruhannya terasa berbeda dan jauh lebih tinggi. Apa yang mendorong perubahan kali ini? Itu karena aliansi militer utama kawasan Asia Selatan telah merubah kesepakatan senjata utama, kini mengungkap siapa yang berpihak pada siapa dalam segitiga bersenjata nuklir yang tegang ini, yaitu India, Pakistan, dan China. India telah bergerak lebih dekat ke barat selama 20 tahun terakhir. Negara yang dulunya bangga dengan non-blok ini, membeli senjata Amerika dan Eropa senilai miliaran dolar. Sementara itu, India telah memangkas pembelian senjata dari Rusia, yang telah menjadi mitra sejak Perang Dingin. Saat ini sekitar 15% impor senjata India, berasal dari Amerika Serikat. 2 dekade lalu lebih dari sepenuhnya berasal dari Moskow. Sekarang sudah turun menjadi hanya lebih dari sepertiga. Ini adalah tanda seberapa cepat lanskap pertahanan berubah antara India, Amerika, dan Rusia. Di sisi lain, Pakistan menuju ke arah yang berlawanan, pernah menjadi pembeli utama senjata Amerika. Kini negara itu semakin condong ke arah Cina. Cina merupakan sumber sebagian besar perangkat keras militer Pakistan saat ini. Faktanya dari jet tempur generasi 41/2 hingga kapal perang kelas korvet, dan kini semakin banyak kendaraan udara lapis baja Pakistan, mengimpor hampir 80% dari seluruh peralatan militernya dari Cina. Penataan ulang senjata ini, telah menyeret politik negara adikuasa global, jauh lebih dalam ke dalam konflik terpanjang di Asia Selatan. Washington memandang India sebagai mitra utama untuk melawan China. China pada gilirannya telah mempererat hubungan dengan Pakistan, tepat saat Amerika semakin dekat dengan India. Namun India dan Pakistan, mungkin akan terperangkap dalam bentrokan yang lebih besar, yang dapat membentuk sisa abad ke-21, yakni bentrokan antara Amerika dan China. India dan Pakistan bisa saja hanya menjadi tempat dalam pertempuran yang lebih besar. Ketegangan antara India dan China juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang dituju oleh sengketa perbatasan yang sudah berlangsung lama. Pada saat yang sama, hubungan Amerika Serikat-China berada di titik terendah, terutama sejak Presiden Donald Trump melancarkan perang dagang yang menyakitkan dengan China. Amerika telah mengenakan tarif setinggi 145% terhadap China. Tarif ini bisa dikurangi jika kedua pihak bertemu di meja perundingan. Pergeseran aliansi persaingan lama senjata nuklir, dan 3 negara yang berada di ambang jurang ini, adalah koktail mematikan, di mana sedikit kesalahan saja bisa lepas kendali. Selama 2 dekade terakhir Amerika telah menjadi pusat rencana pertahanan India. China kini mengisi kekosongan itu untuk Pakistan. Setelah serangan teror tanggal 22 April di Pahalgam, India membalas dengan Operasi Sindoor, namun kali ini Washington lebih terbuka mendukungnya. Perdana Menteri Narendra Modi, berbicara langsung dengan Presiden Donald Trump, dan Wakil Presiden J.D. Vance, yang berada di sini ketika serangan Pahalgam terjadi. Para pemimpin Amerika telah mendesak kehati-hatian, tetapi dukungan mereka antara India dan Pakistan sangat jelas berada di pihak India. Banyak orang di Delhi yang melihatnya sebagai lampu hijau untuk pembalasan. China pun menanggapinya dengan lantang mendukung Pakistan, dan menyebut Pakistan sebagai sahabat setia. Pergeseran loyalitas ini kini mulai terlihat di medan perang.
sistem persenjataan Amerika Serikat dan NATO, di satu sisi secara aktif mendukung India, teknologi Cina di sisi lain, mendukung Pakistan. Belum lama ini perang dingin membentuk pihak-pihak dan ideologi-ideologi ini. India tetap berada di luar blok formal Amerika atau Uni Soviet, tetapi India sangat bergantung pada Uni Soviet untuk persenjataannya. Dahulu kala Moskow memasok hampir 2/3 dari seluruh perlengkapan militer India, sekarang hal itu telah berubah. Pakistan mengambil rute yang berlawanan. Ia mengikatkan dirinya erat dengan Amerika Serikat, membantu Amerika memerangi Soviet di Afghanistan. Sebagai imbalannya, Pakistan mendapat perlengkapan Amerika termasuk jet tempur F-16, yang sangat didambakan, yang membantu mengurangi kesenjangan antara kekuatan udara India dan Pakistan. Namun kedua negara membayar harganya pada tahun 1990-an, setelah menguji bom nuklir. Kedua negara menghadapi sanksi Amerika. Pakistan bahkan harus menunggu bertahun-tahun untuk menerima puluhan F-16 yang telah dibayarkan uangnya. Semua itu berubah setelah Pakistan sekali lagi menjadi mitra utama Amerika Serikat. Kali ini dalam perang melawan teror, miliaran bantuan militer Amerika Serikat menyusul. Washington kembali menjadi pemasok militer utama Pakistan. Cina berada di urutan berikutnya, bahkan ketika Pakistan dituduh melindungi para pemimpin Taliban, dan terlepas dari fakta bahwa Osama bin Laden ditemukan di Pakistan, militer Amerika terus mengirimkan uang dan senjata ke Pakistan. Namun ketika keterlibatan Amerika di Afghanistan berakhir, nilai Pakistan di Washington menurun. Cina melangkah maju dalam rantai nilai pada pertengahan tahun 2000-an, sekitar 40% senjata untuk Pakistan saat ini. Jumlah itu telah berlipat ganda menjadi 80% menurut data yang tersedia dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau CRI. Perubahan yang terjadi di India juga sama dramatisnya. Antara tahun 2006 dan 2010, Rusia memasok sekitar 70% senjata utama India. Dalam 10 tahun terakhir angka itu turun menjadi 38%. Sebagian besar perangkat keras baru India kini tidak berasal dari Rusia, itu berasal dari Amerika Serikat, Prancis, atau Israel. Ada satu pengecualian dalam semua ini, dan itu adalah F-16 yang telah diberikan kepada Pakistan. Terlepas dari semua ketegangan antara India dan Pakistan ini, Amerika Serikat terus melayani dan mendukung dengan armada besar F-16. Pemerintahan Biden bahkan menyetujui kesepakatan senilai $400 juta untuk memelihara armada besar F-16 kembali. Pada tahun 2019 di puncak serangan Balakot, salah satu F-16 tersebut ditembak jatuh oleh jet India Mi-21 Bison buatan Rusia, yang dikomandoi oleh Komandan Sayap Abinan yang jatuh ke wilayah Pakistan. India menuduh Pakistan melanggar aturan Amerika, dengan menggunakan pesawat itu di luar operasi anti-teror. F-16 tidak dimaksudkan untuk dikerahkan melawan India, tetapi kerusakan sudah terjadi. Inilah perlombaan senjata baru di Asia Selatan. Ada pemain yang sudah dikenal, tetapi ada mitra baru Pakistan dengan Cina, India dengan Amerika, dan ada resiko yang meningkat bahwa musuh lama, yang kini disenjatai dengan dukungan baru, mungkin akan kembali berselisih. Kali ini mereka memiliki alat yang jauh lebih canggih. Pergeseran pasir di Asia Selatan memiliki makna yang jauh lebih dalam. India dan Pakistan mungkin hanya sekedar perwakilan yang terjebak dalam permainan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Cina. Salah satu kepiting termahal di dunia, kepiting merah dengan rasanya yang manis, dagingnya yang padat, dan bernilai ekonomi tinggi. Kepiting merah tidak hanya menjadi makanan lezat yang digemari, tetapi juga produk yang sangat dicari secara global. Video kali ini, kita akan melihat proses pemanenan, pemrosesan, dan pengawetan yang menjaga kesegaran kepiting ini tetap utuh. Penangkapan kepiting merah Atlantik adalah aktivitas perikanan khusus yang dilakukan di perairan lepas pantai yang dalam, di mana para nelayan harus berjuang melawan ombak laut yang tinggi dan kondisi yang sulit. Untuk memanen spesies bernilai tinggi ini, metode yang digunakan adalah perangkap dasar,
yang melibatkan perangkap berbentuk kotak kokoh, yang diberi umpan ikan segar atau cumi-cumi, untuk menarik kepiting. Setelah sekitar 1 hingga 2 hari, para nelayan kembali untuk mengambil perangkap. Setelah diangkut, kepiting yang ditangkap di dalamnya segera dipilih, disortir secara kasar, dan dipindahkan ke tempat penyimpanan dingin di bawah dek. Tempat mereka disimpan dalam kondisi sejuk, dan berventilasi baik agar kepiting tetap hidup, dan segar hingga kapal mencapai pantai. Setelah semua perangkap diangkat, dan kepiting dikumpulkan sepenuhnya, kapal penangkap ikan memulai perjalanannya kembali ke stasiun penerima, sementara waktu tempuhnya bisa beberapa jam, hingga lebih dari 1 hari tergantung lokasi pemancingan, dan kondisi cuaca di laut. Saat kapal tiba di pelabuhan, proses pembongkaran kepiting dimulai. Setiap peti kepiting yang disimpan di palka, diangkat menggunakan derek katrol atau secara manual untuk perahu yang lebih kecil, bekerja dengan hati-hati memindahkan kepiting dari palka ke geladak menghindari guncangan atau benturan tiba-tiba, karena kepiting sangat rentan terhadap capit patah atau kematian akibat perubahan suhu yang tiba-tiba. Kepiting ditempatkan dengan hati-hati ke dalam wadah plastik khusus, biasanya dirancang dengan lubang ventilasi, dan dinding terisolasi di dalam wadah es, atau gel pendingin digunakan untuk menjaga suhu tetap stabil antara 0 dan 4 derajat Celcius, kisaran ideal untuk mengawetkan kepiting, tanpa menyebabkannya mati akibat kejutan dingin. Kepiting merah terutama digunakan untuk dagingnya. Setelah diangkut ke pabrik, kepiting menjalani pemeriksaan kualitas, dan proses penyortiran menyeluruh. Selanjutnya kepiting segera didinginkan, dan direbus untuk mempertahankan rasa segar alaminya. Setelah dingin, daging dikeluarkan dengan hati-hati, dan cangkang serta bagian yang tidak diperlukan dibuang. Daging kepiting kemudian dibersihkan, dipersiapkan, dan dikemas dengan cermat, siap untuk didistribusikan atau diekspor. Selain diolah untuk diambil dagingnya, kepiting merah juga dibekukan utuh, untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan, sehingga lebih mudah diangkut, dan disimpan dalam jangka waktu lama. Salah satu metode persiapan yang populer adalah mengukus kepiting, yang membantu mempertahankan rasa alami dan kualitas dagingnya. Israel marah dan terkejut, setelah sebuah pesawat kargo militer China, mendarat di Bandara Internasional Rafi Hariri Beirut, Lebanon baru-baru ini. Pihak Israel menganggap kejadian tersebut merupakan sesuatu yang tak lazim. Kekhawatiran besar pun mulai timbul atas kehadiran langsung militer China di kawasan Timur Tengah. Dilaporkan bahwa sebelum berada di Beirut, pesawat tersebut sempat singgah di Abu Dhabi terlebih dahulu, untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke Mesir melalui Laut Mediterani. Pesawat China yang mendarat tersebut adalah pesawat angkut berat Y-20, telah menempuh jarak 6.000 km demi mengirimkan bantuan ke Gaza. Salah satu hal yang paling menarik adalah kenyataan bahwa pesawat ini berhasil melewati wilayah udara Israel dan Mesir tanpa sedikit pun hambatan, meskipun sejak Maret tahun 2025 lalu, wilayah tersebut memiliki penjagaan yang super ketat, akibat adanya blokade yang diberlakukan oleh Israel terhadap Gaza. Tidak hanya melalui jalur udara, diketahui juga bahwa truk-truk bantuan dari China, sejak beberapa waktu sebelumnya telah berhasil menembus ke Gaza. Bahkan sejak Februari lalu, bantuan melalui darat ini terus dikirimkan tanpa ada gangguan. Pada saat itu, bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh China, diangkut dari Yordania ke Gaza melalui perbatasan darat. Ini menunjukkan bahwa kian hari China kian aktif, menunjukkan keterlibatannya dalam menangani krisis di Gaza. Lantas bagaimana bisa China dengan mulus memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, dan apakah ini betul-betul akan menjadi ancaman bagi pihak Israel di masa mendatang? Apa yang akan terjadi
jika Israel benar-benar harus berhadapan langsung dengan negara superpower, seperti China. China rupanya tidak main-main dalam ikut serta mengatasi krisis di Gaza, akibat blokade yang dilakukan oleh Israel. Di tengah kondisi Gaza yang memprihatinkan, pemerintah China mulai menyalurkan bantuan ke masyarakat Palestina. Pada Februari lalu di dalam sebuah pernyataan, yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menurutnya China telah memberikan bantuan darurat kemanusiaan kepada Gaza, yang terdiri dari 60.000 paket makanan yang akan dibawa dari Yordania. Dilaporkan bahwa pengiriman tahap awal, yang mencakup sekitar 12.000 paket makanan telah terlaksana dengan baik. Guo Jiakun menambahkan bahwa China memiliki rasa tanggung jawab, dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak internasional, demi meredakan krisis kemanusiaan yang ada di Gaza. Ia juga menegaskan bahwa konflik yang ada di Gaza, tidak boleh dikesampingkan. Bantuan kemanusiaan China kepada Palestina, sekaligus dukungannya agar Palestina menjadi negara yang dapat meraih kemerdekaan, memang telah berlangsung sejak lama. Pada 2024 lalu, tepatnya saat pembukaan KTT dengan para pemimpin negara Arab yang berlangsung di Beijing, Presiden China Xi Jinping, untuk kesekian kalinya menegaskan kembali komitmen China, untuk mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdasarkan batas tahun 1967 dengan ibu kota Yerusalem Timur, juga menjanjikan lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Di dalam pernyataan lanjutan, Xi Jinping menyerukan konferensi internasional, untuk terus berupaya dalam menyelesaikan perang Israel-Hamas. Ia juga menjanjikan sekitar 10,5 triliun bantuan kemanusiaan, yang akan disalurkan ke Gaza. Kemudian Xi juga menjanjikan donasi sebesar $3 juta kepada UNRWA, sebuah badan yang memberikan bantuan kepada pengungsi perang, akibat konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas. China telah lama menyatakan keberpihakan dan dukungannya terhadap Palestina. China mengecam Israel atas serangan dan pendudukannya di wilayah Gaza. China mengetuk peluasan operasi militer Israel yang terus dilakukan di jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 6 Mei tahun 2025, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian mengatakan bahwa pemerintah China terus memantau konflik yang sedang terjadi di Gaza. Ia juga mengungkapkan bahwa China berharap agar gencatan senjata dapat kembali dilaksanakan, dan berharap agar konflik dapat diselesaikan dengan jalur yang tepat. Pernyataan lainnya yang juga menegaskan dukungan China terhadap Palestina datang pada tanggal 18 Maret tahun 2025, dalam pernyataan Duta Besar China untuk PBB, Fu Chong, di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menegaskan bahwa negaranya sangat prihatin dengan dimulainya kembali serangan Israel di wilayah Gaza baru-baru ini. Pada awal Mei tahun 2025, perwakilan dari China, Ma Xinmin, di hadapan sidang terbuka, bahwa Israel telah melanggar hukum internasional, melalui pemberlakuan blokade bantuan terhadap Gaza. Ia mendesak Mahkamah Internasional untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke warga Palestina. Selain itu, Ma Xinmin juga mengungkapkan penderitaan warga Palestina, yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, dan menurutnya penolakan bantuan kini setara dengan hukuman kolektif. Tanpa menyebutkan nama Amerika Serikat, Ma Xinmin mengkritik tindakan yang bersifat sepihak, yang mana telah merusak upaya multilateral. Ia harus menyerukan kepada masyarakat internasional, untuk menegakkan otoritas yang seharusnya dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri. Karena menjadi negara yang cukup vokal dalam menyuarakan hak-hak Palestina, dan ikut andil dalam pengiriman bantuan terhadap negara-negara yang terkena krisis akibat adanya konflik di kawasan Timur Tengah, China sempat mendapat isu mengenai keterlibatannya dalam mengirimkan pasokan senjata bagi kelompok bersenjata Houthi Yaman. Dugaan tersebut disampaikan oleh salah satu artikel yang tayang di media Israel. Media tersebut telah mengklaim bahwa artikel itu didasarkan pada narasumber intelijen Amerika Serikat. Menurut isi di dalam artikel, Houthi menggunakan senjata buatan China untuk melancarkan serangan mereka, lalu sebagai balasannya Houthi akan membiarkan kapal berbendera China berlayar dengan aman di Laut Merah.
Dinas Intelijen Amerika Serikat dikabarkan telah melakukan penyidikan, dan mengidentifikasi serangkaian rantai pasokan yang cukup rumit, yang dibuat oleh Houthi di China. Rantai pasokan itu diduga mulai dibuat sejak Houthi mulai melakukan serangan di Laut Merah, sebagai bentuk dukungan mereka kepada warga Palestina. Menyusul dugaan yang masih belum terkonfirmasi tersebut, Kedutaan Besar China di Israel, kemudian membantah laporan media Israel, perihal dugaan China membantu pasokan senjata Houthi. Stang Guoping selaku juru bicara Kedubes, mengaku cukup kecewa dengan laporan yang ditayangkan media tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dirinya menolak keras, terhadap isi artikel yang tampaknya akan menyesatkan pembaca, dan memicu perselisihan yang mungkin akan semakin meluas. Keaktifan Cina di kawasan Timur Tengah, juga tidak hanya terkait dengan bantuan kemanusiaan. Belum lama ini, hubungan erat yang ditunjukkan oleh China dan Mesir, tampaknya juga mengirimkan gelombang tekanan bagi Israel. Bagaimana tidak, jet tempur milik China terbang tinggi di atas piramida Mesir, selama latihan.